ibadah online bersama-sama dengan saya Bu Ambar dan saya Bu Afi. Sudah siapkah kalian untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Mari kita mau sama-sama, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau angkat satu pujian, dalamnya hatiku. Mari anak-anak, kita berdiri semuanya. Ikuti gerakannya Bu Ambar sama Bu Afi ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Katakan bersama, haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Oh, Tuhan begitu luar biasa. Tuhan selalu memberi kita kesenangan, memberi kita bahagia. Yes. Terus Apa itu? Hati kita penuh dengan nyanyian. bersukacita. Semangat loh ya yang di rumah. Hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. katakan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
Haleluya. Waktunya kita dengerin firman Tuhan. Siapa yang haus dan lapar akan firman Tuhan? Angkat tangan. Yang di rumah, jangan lupa kita berdoa sama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman-Nya, sebenarnya kita memuji nama Tuhan. Kita katakan dengan sepenuh hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bertumbuh bersama-sama. Amin. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tolong padaku, Dengan sungguh-sungguh katakan firman Tuhan. firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, Kita mau bertumbuh bersama-sama. ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari ya anak-anak, kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan. Kita mau berdoa sama-sama dipimpin doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa Tuhan jadikan buat kami. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama beribadah online Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan dari anak-anak-Mu ini Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi persembahan yang terbaik buat nama Tuhan. Sebentar kami hendak menerima firman-Mu Tuhan. Sebelumnya sucikan, kuduskan hati kami, lembutkan hati kami, sehingga firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat kakak pembina kami, kiranya hikmat daripada Yesus Kristus menyertai hidupnya, sehingga apa yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kami anak-anak-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom semua, hai adik-adik semua. Wah, gimana kabarnya ya? Coba sekarang katakan haleluya. Kurang keras. Haleluya. Nah, sekarang ambil Alkitabnya dulu, duduk tertib. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wah, siapa yang kemarin minggu ikut ibadah ya? Coba angkat tangannya. Aduh, oh ternyata ikut semua ya. Diingat dulu, minggu lalu yang firman siapa ya? Oh iya Bu Justina. Apa firmannya ya? Oh iya, tentang kasih. Wah, tentang kasih. Kalau ada lagu itu apa ya? Kasih itu apa? Panjang sabar, tidak suka marah. Oh iya, hebat semua, pintar semua, ingat semua ya. Hari ini kita juga masih berbicara tentang kasih. Kita ambil Alkitab kita akan cari dulu ayatnya di mana ya. Kita buka dulu deh. Matius ayat pasal berapa? Matius 22 ayat 37 sampai 39. Sudah ketemu semua? Ya, yang masih kecil minta dibantu orang tuanya ya.
Ya, yuk kita baca dulu. Mari kita baca ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa apa? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Dan mengasihi siapa? Sesama. Sesama kita siapa ya? Saudara. Mulai dari yang terdekat dulu. Keluarga kita dulu siapa? Ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada kakek, ada nenek, semua saudara kita. Terus siapa lagi? Oh, teman-teman kita. Siapa lagi? Oh, teman komsel, teman waktu ibadah sekolah minggu, teman gereja. Kita juga harus saling mengasihi. Kenapa kita mengasihi? Karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, sekarang kita cari contoh dulu ya di Alkitab ya. Mengasihi sesama itu gimana? Siapa yang masih ingat cerita tentang Yusuf? Waduh, Yusuf punya banyak saudara. Ada yang tahu nggak jumlahnya berapa? Banyak banget. Yusuf mempunyai banyak saudara. Kenapa kita harus belajar mengasihi seperti Yusuf? Coba kita ingat kisahnya. Yusuf itu adalah anak yang paling dikasih oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Karena apa? Dia taat. Dia menuruti perintah bapaknya. Dia mengasihi orang tuanya. Dia nggak pernah membuat orang tuanya sedih. Siapa yang sering membuat orang tuanya sedih? Ya, disuruh nggak taat, dikasih tahu malah bentak-bentak, teriak-teriak. Ayo siapa? Tidak boleh itu, harus bertobat, harus berubah. Ketika kita dikasih tahu orang tua kita, kita harus taat. Ketika kita dikasih perintah orang tua kita, nggak boleh teriak-teriak. Kita harus mendengarkan dengan baik. Ya, waktu itu Yusuf dikasih orang tuanya. Bahkan dia diberikan jubah yang paling indah di antara semua saudaranya. Senang dong ya kalau dikasih sesuatu dari orang tua. Waktu itu saudara-saudaranya iri. Kenapa sih Yusuf itu dikasih baju yang bagus? Masa bajuku seperti ini? Saudaranya kan juga, iya itu kenapa itu? Kan aku lebih besar, aku kakaknya. Dia kan adik, kenapa dia dikasih baju yang lebih bagus dari aku? Itu iri. Dikatakan bahwa kasih itu tidak cemburu. Dia tidak boleh iri. Siapa yang di sini masih suka iri? Lihat kakaknya dibelikan sesuatu, lihat adiknya dibelikan sesuatu, masih iri, masih ibu itu sayangnya sama adik doang. Bapak itu sayangnya sama kakak doang. Enggak. Itu namanya belum ada kasih. Sekarang kita mau lihat cerita tentang Yusuf. Yusuf itu dikasih orang tuanya. Tapi saudaranya iri. Sampai suatu saat dia dijual ke Mesir jadi budak. Setelah itu dia dijual lagi untuk menjadi pembantu di rumah Potifar. Sampai akhirnya dia di penjara. Sampai akhirnya Tuhan mengubahkan hidupnya. Karena apa? Yusuf itu selalu berdoa, selalu mengasihi Tuhan. Walaupun dia mengalami banyak hal, dibenci saudaranya, dibuang dan lain sebagainya, tapi Yusuf terus berdoa kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bersyukur, dia selalu bersyukur atas kasih Tuhan sampai akhirnya Tuhan mengubahkan hidupnya, mengangkat dia menjadi perdana menteri. Itu tentang mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Sekarang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan apa ya? Siapa yang masih ingat ceritanya tentang ini ya? Ini ada gambar apa ini? Ada gambar 5 roti dan 2 ikan. Di sini ada gambar anak kecil ya. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berkhotbah. Dia memberitakan kabar baik.
banyak orang yang ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Maka akhirnya semua orang berkumpul bersama Tuhan Yesus. Sampai hari mulai petang, wah, murid-muridnya bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, suruh itu orang-orang pergi, kita nggak ada makanan. Jangan-jangan kalau mereka capek, lelah nanti bisa pingsan, bisa sakit. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus kasih makan mereka. Kasih makan pakai apa? Kita nggak punya makanan. Sampai Tuhan bilang, coba dicari. Siapa yang bawa makanan, dicari ya. Sampai akhirnya ada seorang anak kecil, dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Tinggal ini dia membawa ini. Dia katakan, dia serahkan ini untuk Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberkati dan bisa menjadi banyak, bahkan bisa memberi makan 5.000 orang. Wah, itu bisa sisa 12 keranjang ya. Dari kisah ini kita belajar apa? Bahwa apa? Ketika kita menyerahkan yang kita punya kepada Tuhan, seperti anak kecil tadi menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan. Itu menyerahkan, Tuhan yang memberkati. Ketika dia menyerahkan kepada Tuhan, itu apa? Bukti kasihnya kepada Tuhan. Seperti hidup kita, apa yang ada di dalam hidup kita, keluarga kita, apalagi sekolah kita, apalagi teman-teman kita, sahabat kita, semua yang kita punya, kita bawa, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan lupa kita juga bersyukur buat kasih Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu menyayangi. Ya, hari ini kita belajar tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dikatakan bahwa dalam Alkitab tadi apa? Bahwa mengasihi Tuhan itu sama dengan mengasihi manusia. Sekarang siapa yang punya uang? Punya uang semua. Kita lihat ya uang kita. Wah, Pak Cara gak bawa uangnya. Uangnya, ya kita punya uang. Coba kita lihat uang 5.000 ya. Di depan gambarnya apa ya? Di gambar pahlawan, di belakang ada gambar apa ya? Oh, gambar angka 5.000. Seperti uang, kasih itu seperti uang. Kok bisa seperti uang? Kenapa ya? Karena kasih itu ada 2 sisi. Yang depan itu mengasihi Tuhan, yang belakang itu mengasihi sesama. Jadi uang itu bisa dipakai ketika ada dua-duanya. Siapa yang pernah beli uangnya hanya ada depan doang, yang belakang nggak ada? Oh, nggak bisa. Yang ada hanya belakang doang, yang depan ada? Oh, nggak bisa. Uang itu boleh dipakai, uang itu bisa dikatakan uang, bisa buat beli itu karena ada 2 sisinya, depan dan belakang. Sama uang lagi, uang itu, nah kalau kita mengasihi Tuhan, kasih itu harus sama. Yang depan dan belakang itu harus sama. Gak boleh, yang depan angkanya 5.000, yang belakang angkanya 2.000, gak boleh. Itu belum mengasihi. Sama seperti kita, ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, itu harus sama. Mengasihi Tuhan, aku berikan angka 100, aku mengasihi, aku berdoa, aku baca firman. Tapi mengasihi sesama, aku masih benci kok sama si dia, aku nggak mau, aku kasih angka 90. Oh, nggak boleh. Mengasihi Tuhan itu sama dengan mengasihi sesama. Kalau kalian mengasihi Tuhan 100, mengasihi sesama juga 100. Oke, firman Tuhan hari ini berbicara tentang mengasihi. Yuk kita akan berdoa bersama. Kita akan menutup firman Tuhan ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Ajari kami untuk mengasihi Engkau sama dengan mengasihi sesama kami. Berkati kami, beri kasih-Mu supaya kami terus mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Hatiku